Kembalinya Kevin De Bruyne bisa berdampak besar di Manchester City, seorang pemain yang telah menjadi sorotan sejak kembali ke Liga Inggris pada tahun 2015. Kevin De Bruyne tampaknya akan memberikan dampak yang signifikan ketika bintang Manchester City ini telah pulih dari cedera. De Bruyne kembali mengalami cedera hamstring di awal musim. Ia absen sejak pertandingan pembuka Liga Premier Manchester City melawan Burnley pada bulan Agustus lalu. Absennya Kevin De Bruyne dalam jangka waktu yang lama telah berdampak pada performa skuad Pep Guardiola. City kehilangan seorang pemimpin di lini tengah mereka, terutama setelah kehilangan Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez pada musim panas tahun lalu. Pemain seperti Kovacic, Phil Foden, Bernardo Silva, dan Jack Grealish telah mencoba untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh De Bruyne. Tetapi sang raja assist terbukti memang tak tergantikan. Manchester City yang diunggulkan untuk memenangkan gelar Liga Premier untuk musim keempat secara beruntun mengalami 3 kekalahan dalam 17 pertandingan pertama musim ini. Tapi masih ada keyakinan bahwa City bisa menjuarai Liga musim ini, meski kalah dalam 3 laga, apalagi jika kita mengingat City musim lalu kalah 5 kali secara keseluruhan dalam perjalanan mereka meraih gelar juara musim lalu. Hingga kini belum ada tim yang berhasil memenangkan mahkota juara Premier League selama 4 tahun berturut-turut. Namun dengan absennya Kevin De Bruyne sejak awal musim, ditambah lagi Erling Haaland yang juga absen sejak akhir tahun kemarin, City harus bekerja keras untuk menjadi klub pertama yang bisa melakukannya. Kehilangan De Bruyne sejak Agustus lalu adalah pukulan berat, dan berita bahwa pemain asal Belgia tersebut membutuhkan operasi, berarti City tahu mereka harus siap tanpanya untuk periode yang lama. Dan City sebenarnya lumayan berhasil mengatasi hal tersebut. Tanpa De Bruyne, mereka memang mengalami periode di mana mereka menjalani 4 pertandingan di Liga Premier tanpa kemenangan pada bulan November dan Desember. Tapi setidaknya tidak mengalami banyak kekalahan, hanya 3 saja sejauh ini. Tanpa sang raja assist, City tampak kurang sedikit kualitas ekstra untuk bisa mengalahkan Chelsea, Liverpool, dan Tottenham Hotspur. Dan kini kualitas ekstra tersebut sepenuhnya kembali dengan hadirnya Kevin De Bruyne. Tapi apakah akan secepat itu dampaknya? Mari coba kita lihat datanya. Manchester City buas bersama Kevin De Bruyne. Menganalisa statistik Manchester City sejak kedatangan De Bruyne ke Etihad Stadium pada tahun 2015 hingga cedera yang dialaminya pada Agustus 2023 lalu, kita bisa melihat angka sebagai berikut. Manchester City berhasil meraih 72,6% kemenangan dalam 277 pertandingan di mana Kevin De Bruyne dimainkan. Itu terjadi di semua kompetisi. Persentase kemenangan itu sedikit menurun menjadi 71,9% saat Kevin De Bruyne absen. Mungkin kelihatannya sedikit bedanya ya, namun banyak dari pertandingan tersebut melibatkan lawan yang lebih lemah. Momen di mana Guardiola dapat memanfaatkan kesempatan untuk istirahatkan salah satu aset kuncinya. Ketika fit dan bisa dimainkan untuk pertandingan besar, De Bruyne mungkin menjadi nama pertama dalam susunan pemain untuk skuad bintang ini dan pengaruhnya sangat signifikan. Dengan tim seperti Arsenal dan Liverpool yang tampaknya akan bersaing untuk gelar juara Liga Premier musim ini, kehadiran kembali De Bruyne bisa menjadi keunggulan tambahan untuk Manchester City. Baik Arsenal maupun Liverpool belum pernah memiliki pemain kunci yang cedera untuk mereka selama musim ini, dan kedua tim tersebut tidak akan dapat merekrut pemain sekelas De Bruyne dalam jendela transfer Januari ini. Ini akan memberikan keunggulan bagi City saat mereka memasuki babak akhir musim 2023-2024. Dan jangan lupa, sebentar lagi Erling Haaland juga akan kembali. Rencana Pep Guardiola untuk Kevin De Bruyne. Saat pertama kali De Bruyne dinyatakan bisa kembali bermain di akhir tahun kemarin, Pep Guardiola langsung mengungkapkan bahwa menit bermain Kevin De Bruyne mungkin akan dibatasi, karena dia ingin De Bruyne bermain secara bertahap usai sembuh dari cedera hamstringnya. De Bruyne hanya duduk di bangku cadangan dalam laga melawan Sheffield United yang berakhir dengan kemenangan 2-0 di Liga Premier pada akhir Desember lalu. Di sini tampak Pep Guardiola belum ingin menurunkannya dalam pertandingan yang kompetitif. Berbicara menjelang pertandingan Piala FA melawan Huddersfield Town yang digelar pada hari Minggu 7 Januari kemarin, manajer Pep Guardiola juga sempat membantah akan memainkan De Bruyne sejak awal pertandingan. Pep Guardiola mengatakan bahwa ia tak mau De Bruyne bermain maksimal seperti saat sebelum ia belum cedera.
Ia hanya mau pemain andalannya tersebut untuk tetap tenang dan bermain dengan menit yang cukup. Bermain dengan gayanya sendiri tanpa harus memaksakan secara fisik. Dan sisanya akan datang dengan sendirinya. Menurutnya, dengan De Bruyne hanya dimainkan selama 20 menit, mungkin justru bisa membantu lebih banyak sekarang daripada dimainkan penuh 90 menit. Dan perkataan Guardiola ini terbukti benar saat De Bruyne turun berlaga di ajang Piala FA. Main santai langsung beri assist. Hampir 5 bulan absen dari lapangan hijau, pemain bintang Manchester City Kevin De Bruyne kembali beraksi bersama Citizens dalam pertandingan melawan Huddersfield pada putaran ketiga Piala FA. De Bruyne masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam kemenangan 5-0 City atas Huddersfield pada putaran ketiga Piala FA. De Bruyne disambut seperti pahlawan yang kembali oleh para penggemar City di Etihad Stadium. Bermain untuk pertama kalinya sejak pertandingan pembuka musim Liga Premier melawan Burnley pada bulan Agustus lalu, bintang Belgia ini diberi kesempatan bermain selama 33 menit terakhir. Dan dengan cepat ia kembali ke rutinitas selamanya, yaitu memberikan assist bagi rekannya untuk mencetak gol. Sesuatu yang tak terduga sebelumnya bahkan oleh Pep Guardiola sekalipun. Kevin De Bruyne tampil mengesankan dengan mencatatkan 1 assist hanya dalam waktu 17 menit sejak ia masuk lapangan. Assist tersebut diberikan kepada Jeremy Doku pada menit ke-74 dan menghasilkan gol, yang semakin memperkuat kemenangan Manchester City atas Huddersfield, serta memastikan mereka melaju ke putaran keempat kompetisi Piala FA. Bukan hanya itu, Phil Foden dan kawan-kawan juga mendapatkan gol hadiah bunuh diri dari Ben Jackson di menit ke-58, sehingga menambah jumlah gol Manchester City atas Huddersfield menjadi 5-0. City menyatakan bahwa gol bunuh diri tersebut juga berasal dari umpan Kevin De Bruyne yang sempat dihalau oleh Ben Jackson, tetapi malah mengarah ke arah gawangnya sendiri. Manchester City semakin kuat di paruh akhir musim. Semua rival Manchester City tentunya wajib waspada kali ini, terutama Arsenal dan Liverpool. Pasalnya, skuad Guardiola sebentar lagi pasti akan bisa tampil dengan kekuatan penuh. Setelah Kevin De Bruyne dan Jeremy Doku telah dimainkan dan langsung hasil kerjasama mereka berbuah gol, sebentar lagi waktunya bagi Erling Haaland. Erling Haaland kini tampak sudah berlatih. Haaland yang telah mencetak 19 gol di semua kompetisi musim ini telah absen karena cedera kaki sejak City kalah oleh Aston Villa pada 6 Desember 2023 lalu. Pemain asal Norwegia itu pekan lalu terlihat berlatih bersama skuad The Citizens menjelang pertandingan putaran ketiga Piala FA melawan Huddersfield. Namun ia masih belum dimainkan oleh Guardiola. Sementara Jeremy Doku yang telah absen dalam 8 pertandingan terakhir timnya karena cedera otot, langsung mencetak gol di hari pertama ia kembali ke lapangan berkat assist dari De Bruyne. Satu persatu para pemain City yang cedera mulai pulih. Pep Guardiola pun mulai bisa tersenyum. Dan Manchester City kini akan segera kembali dengan kekuatan penuh dan berusaha mengejar ketertinggalan mereka di papan klasemen Liga Inggris. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.